Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Thanks God It's Monday. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita dengar sharing firman Tuhan pada hari ini, baik lebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan, buat anugerah Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kau berkati firman-Mu pada hari ini. Urapi setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah berkat Tuhan mengalir pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kalau bangun pagi, kita masih bisa bernafas dan menghirup udara dengan bebas hari ini. Itu salah satu bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sebelum melakukan aktivitas, baiklah kita datang menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mencari wajah-Nya. Mengucap syukur itu bukan hanya saat kita berkelimpahan. Mengucap syukurlah selalu dalam segala keadaan. Doa itu sangat penting bagi kehidupan Kristen, khususnya dalam membangun kehidupan yang melekat pada Tuhan. Doa bagaikan nafas orang Kristen. Manusia tidak bernafas 15 menit saja sudah lewat. Doa itu komunikasi dua arah dengan Bapa kita yang di surga. Dalam doa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Mazmur 5 ayat 2-4. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ada 3 poin saya akan bagikan. Poin yang pertama, Tuhan memberi telinga pada waktu kita berdoa. Doa itu membutuhkan proses, menanti, menunggu dengan sabar. Kalau Tuhan belum menjawab, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dimanapun kita bisa berdoa. Waktu jalan pagi, kita bisa bilang terima kasih Tuhan buat kedua kakiku yang sehat. Waktu masak, kita juga bisa berdoa. Kita bilang terima kasih Tuhan untuk masakan hari ini, masakan yang enak. Waktu menyetir mobil, kita juga bisa berdoa. Jangan tutup mata, nanti bisa ketabrak. Tapi kita bisa menyembah, kita bisa bilang terima kasih buat hari ini, buat perjalanan yang menyenangkan. Juga di kantor, kita bisa berdoa. Doa bukan mantra. Doa bukan bim salah bim hasilnya. Seperti mesin ATM yang mengeluarkan uang. Poin yang kedua, Tuhan memperhatikan teriakmu minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Selama kita menghadapi kesulitan di masa pandemi, ada yang di PHK, dirumahkan, mengalami kesesakan, himpitan dan tekanan.
Kita berseru pada Tuhan, Dia mendengar teriakmu pada waktu kita minta tolong. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Seorang Musa, waktu ia berdoa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tentara Firaun mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kesesakan, diperhadapkan di depan Laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Musa berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengadakan mujizat. Laut Teberau terbelah sehingga bangsa Israel bisa menyeberang melalui laut yang kering. Wow, sungguh ajaib Tuhan kita. Yang ketiga, Tuhan mendengar seruanmu. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi kita bisa bangun hubungan yang erat sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam doa, dalam kebenaran dan taat pada firman Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, Tuhan rindu dicari dan dikenal umatnya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yang kedua, wajah Tuhan mendatangkan pemulihan. Umat Israel menyadari jika Allah memalingkan wajahnya, maka bencana dan hukuman akan terjadi. Tetapi jika mereka mencari wajahnya, maka pemulihan pasti terjadi. Karena itu, jika kita mengalami pergumulan, maka hal yang pertama dan yang terutama, apa yang kita harus lakukan? Kita datang kepada Tuhan, kita mencari wajahnya, dan datang menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, orang-orang yang mencari wajah Tuhan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari membangun hubungan yang erat sama Tuhan. Kita mau selalu senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa. Di dalam Tuhan ada pengharapan dan jawaban. Keindahan sebuah doa bukan dari keindahan kata-katanya, tetapi dari kerinduan hati kita untuk berdoa pada Tuhan. Jawaban sebuah doa datang bukan karena hebatnya kita berdoa, tetapi dari ketekunan kita untuk terus-menerus berdoa, walaupun belum menampakkan hasilnya. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan, mencari wajah-Mu, menyembah kepadamu, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, bahkan 1 minggu di depan kami. Tuhan tuntun setiap langkah kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai kami, melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.